pemirsa, bertemu lagi dengan saya Windy Armalaika di liputan khusus ini. Kali ini kami akan membahas tentang pemadam kebakaran. Selamat sore pemirsa, saya Alisa Diva Haji Putri melaporkan berada di lapangan. Saya sekarang bersama Bapak Raffi dari petugas pemadam kebakaran Lipo Cikarang. Ya, saya berada dengan Bapak Raffi yang akan menemani suara kita saat ini. Baik, lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Pertanyaan pertama adalah apa tugas damkar selain memadamkan kebakaran? Ya, tugas pemadam kebakaran selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran itu memiliki 3 fungsi atau 3 tugas atau 3 voksi. Yang pertama memadamkan api, itu sudah jelas. Yang kedua adalah evakuasi ataupun penyelamatan, seperti menyelamatkan hewan, menyelamatkan benda berharga, menyelamatkan orang. Nah, dan yang ketiga itu adalah pencegahan. Pencegahan ini seperti adik-adik SMA 3 Cikarang datang ke Damkar Lipo Cikarang ingin meminta mengedukasi tugas dan peralatan petugas pemadam kebakaran. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan kedua adalah apa tugas utama damkar dalam menghadapi kebakaran? Tugas utama damkar dalam menghadapi kebakaran, Ya. yaitu yang pertama kita harus asesmen. Bila mana kita petugas pemadam kebakaran di telepon, kita harus asesmen dulu alamat, nomor telepon segala macam, lalu kita berangkat sampai di tempat atau TKK, kita harus melakukan observasi atau melihat sekitar. Bila mana kebakaran harus kita lihat di mana titik apinya, di mana titik rawannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih Pak peralatan yang digunakan damkar? Oke, peralatan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Peralatan itu artinya APD, alat pelindung diri. Di sini kita ada berbagai macam APD. Yang pertama itu di APD itu ada yang disebut dengan jaket pemadam, dan kita juga ada celana pemadam kebakaran. Nah, jaket ini dia itu sangat tebal karena memiliki 3 layer atau 3 bahan. Nah, yang berfungsi untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari panasnya api. Kenapa panasnya api? Karena jaket ataupun celana pemadam kebakaran itu masih bisa terbakar. Nah, kita juga punya, tapi nggak kita tampilin. Itu ada yang tahan api, yaitu berbentuk warna silver ataupun aluminium, itu yang tahan dengan api. Nah, ini jaket ini kita sebagai tugas pemadam kebakaran harus memakai jaket ini untuk melindungi badan kita ataupun kaki kita dari panasnya api tersebut bila mana kita masuk ke TKK atau tempat kebakaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sarung tangan yang dimana fungsinya ini untuk melindungi tangan petugas pemadam kebakaran dari bara ataupun api yang menyala ataupun benda-benda tajam yang dapat melukai tangan petugas pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan fire boot atau sepatu boot pemadam kebakaran. Nah, ini terbuat dari karet yang sangat kuat dan tidak mudah leleh karena ini udah standar SOP yang harus digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Nah, kenapa sepatu boot ini disebut dengan kuat? Karena sepatu boot ini terancang dari plat. Dalamnya terdapat plat kiri kanan
depan belakang untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari panasnya air ataupun bara yang berada di bawah atau di lantai saat melakukan pemadaman. Oke? Oke, Pak. Nah, sepatu ini sangat kuat. Contohnya, ini karena terdapat besi untuk melindungi kaki kita. Nah, selanjutnya di sini ada helm fire atau helm pemadam kebakaran. Helm ini sangat kokoh yang berfungsi untuk melindungi kepala kita dari reruntuhan saat berada di kebakaran. Terus helm ini dilengkapi belakangnya terdapat kain untuk melindungi leher petugas pemadam kebakaran dari panasnya api, dan depannya ini terdapat visor untuk melindungi muka kita ataupun mata kita dari kerikil-kerikil yang terlempar saat melakukan pemadaman. Oke. Selanjutnya di sini ada masker filter. Masker ini menggunakan filter yang kuat sekitar 20 menit. Fungsinya masker ini, bila mana petugas pemadam kebakaran masuk ke area yang penuh dengan asap, yang penuh dengan gas-gas beracun, jadi napas petugas pemadam kebakaran tidak tersedak atau tidak nisak. Nah, masker ini atau masker filter ini kuat sekitar 20 menit. Nah, bila mana sudah habis, kita akan refill filternya tersebut yang disebut dengan masker filter. Ada gak sih Pak masker yang lain untuk membantu petugas pemadam kebakaran bila mana terjadi kebakaran ataupun evakuasi di tempat yang penuh asap, penuh gas-gas beracun? Ada. Di sini ada yang disebut dengan masker oksigen atau kita disebut dengan SCBA, self contained breathing apparatus. Masker ini terdapat tabung oksigennya yang di dalamnya pastinya ada oksigen. Kekuatan masker ini sekitar 30-40 menit tergantung pernapasan kita. Bila mana masker ini sudah ingin habis, di sini terdapat alarm. Bila mana 10 menit hampir oksigen ini akan habis, alarm ini akan menyala. Oke. Sini terdapat silinder oksigennya. Di sini ada selangnya, di sini ada peleknya, lalu kita sambungkan ke maskernya tersebut yang berfungsi untuk saat kita evakuasi korban di dalam kebakaran di lantai 2, lantai 3, kita tidak tersedak ataupun tidak kehabisan napas. Oke. Kalau lebih dari 40 menit, ya petugas pemadam kebakaran akan ke Balikpapan. Tahu Balikpapan? Tidak tahu Pak. Akan mati. Ya. Oh. Soalnya ini cuma bertahan sampai 30 sampai 40 menit. Oke. Selanjutnya di sini ada senter untuk membantu petugas pemadam kebakaran bila mana di ruangan gelap. Pasti dong di ruangan gelap, karena nggak mungkin kebakaran listriknya masih nyala, pasti udah gelap, udah mati. Nah, ini senter untuk membantu kita. Selanjutnya di sini ada HT untuk koordinasi antara petugas pemadam kebakaran satu ke petugas pemadam kebakaran lain. HT ini misalnya kita untuk nyalakan air atau matikan air, kita bisa menggunakan HT. Nggak mungkin gunain HP dong. Iya Pak. Ya kan? Betul. Nah, ini ada HT. Selanjutnya di sini ada kakak, yang dimana petugas pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api saja. Di sini
Ini ada kapak petugas pemadam kebakaran. Selain memadamkan api, mengevakuasi atau penyelamatan. Nah, fungsinya kapak ini untuk membongkar pintu yang terkunci. Terus misalnya kita di lantai 2 saat kebakaran, kita untuk memecahkan kaca untuk asap ataupun panasnya udara dari ruangan tersebut keluar. Agar apa? Agar api tersebut tidak menyala kembali. Oke. Selanjutnya yang poin paling penting atau fungsi paling penting yaitu pistol. Bapak polisi punya pistol, kita punya yang disebut dengan nozzle. Nozzle adalah pancaran air. Nozzle petugas pemadam kebakaran itu ada 2, yang satu gun dan yang satu jet, dan memiliki ukuran 1,5 dan 2,5. Ini contoh nozzle yang 2,5 nih, lingkarannya besar. Nih nozzle 1,5. Fungsi nozzle tersebut, fungsi nozzle gun tersebut nih, ini memiliki pancaran yang banyak. Kita bisa menggunakan pancaran jet, kita bisa menggunakan pancaran spray ataupun pancaran payung untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari kobaran api. Nah, dan yang satu ini adalah nozzle jet. Kenapa nozzle jet? Karena nozzle ini untuk jarak jauh dan berfungsi cuman satu pancaran, tapi jaraknya jauh. Nah, nozzle ini berguna juga untuk saat kita kebakaran sampah, untuk memasuki bagian dalamnya, dalam sampah tersebut, agar tidak ada api yang berada di bawah-bawah sampah. Fungsinya. Dan gimana sih cara menggunakan nozzle tersebut? Nozzle gun ini kita pasangkan ke selang. Pasangkan ke selang, lalu selang tersebut nanti akan dibawa oleh rekan kita atau helper. Nah, yang di depan ini namanya nozzle man atau penyerang, di belakangnya adalah helper. Nah, selang ini lalu kita pasangkan ke PTO atau pompa air yang berada di mobil petugas pemadam kebakaran. Itu cara menggunakannya. Selanjutnya yang paling pasti ini, kalian pasti di rumahnya ada gak yang punya apar ini? Nggak ada. Apar ini fungsinya untuk memadamkan api berskala kecil. Kenapa berskala kecil? Karena apar ini bila mana menggunakan di kebakaran besar itu tidak efisien. Nah, apar ini memiliki 4 jenis, yaitu apar powder, CO2, foam, dan apar air. 5, satu lagi yang terbaru yaitu apar AF31, yang dimana apar tersebut berguna untuk memadamkan mobil listrik. Apar ini ada bermacam rantalan-rantalannya. Di sini ada selang, ya, ada nozzle. Sebentar, cut dulu deh. Powder. Nah, powder ini yang disebut dengan silinder. Di sini ada catatan jenis apar tersebut, terus tanggal kadaluarsanya, dan tanggal kita melakukan refillnya. Nah, di sini ada selang. Ini nozzle-nya, apar mempunyai nozzle juga. Di sini ada tuas bawah, tuas atas. Nah, tuas bawah ini disebut dengan tuas mati.
Ini tuas untuk penyemprotan. Di sini ada pin dan di sini ada jarum level. Yang dimana jarum tersebut sudah didekati. Nah, jarum ini bila mana jarum ini terdapat di tengah-tengah dan berwarna hijau, ini berarti kalau misalnya jarumnya berada di sebelah kanan, itu disebut dengan low pressure atau tekanannya habis atau isinya habis. Kalau jarumnya di sebelah kiri, high pressure atau tekanan yang sangat tinggi, itu yang berbahaya karena apar ini bisa meledak bila mana high pressure jarum tersebut berada di high pressure. Cara menggunakannya, nah, tangan kita harus berada di satu lengan atau tidak boleh bengkok, tidak boleh lurus karena bisa mengakibatkan fatal bila mana apar tersebut meledak kalau misalnya kita tidak meluruskan tangan kita. Dan tangan kita harus berada di leheran. Kenapa di leheran? Karena kalau misalnya tangan kita berada di tuas, pin tersebut tidak bisa keluar. Nah, dan pinnya ini harus berada di depan kita. Kalau di belakang kita susah buat membukanya. Makanya tangan kita harus di leherannya, lalu kita cabutkan pinnya. Setelah itu kita angkat dan kita memegang selangnya memegangnya harus di nozzle-nya, tidak boleh di selangnya. Kenapa? Karena kalau kita megang di selangnya, kita bakal apar tersebut bakal kemana-mana. Makanya kita megang di nozzle, lalu kita arahkan untuk mencobanya terlebih dahulu. Apar ini berguna apa enggak, berfungsi apa enggak, dengan sekali tekan. Nah, tapi dengan satu catatan, di kiri kanan kita tidak boleh ada orang, takutnya nanti terkena powder tersebut atau serbuk tersebut. Lalu kita angkat, kita bawa ke titik api dan kita melakukan penyemprotan apar tersebut harus dengan sistem spray atau kiri kanan agar api itu tersebut mati. Kenapa ini disebut dengan apar? Karena hanya satu orang atau digunakannya oleh satu orang. Kalau lebih dari 2 orang atau 3 orang disebut dengan apap, alat pemadam api besar yang sering berada di pom bensin ataupun yang roda. Apar tersebut itu disebut dengan apap. Oke, sampai sini. Yang terakhir, selain pemadaman, kita juga sering melakukan evakuasi sarang. Selamat sore, nama saya Aisyah Arumi. Izin melanjutkan wawancara dari reporter pertama, yaitu Alisa. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Kevin. Oke, dengan Pak Kevin. Pertanyaan pertama yaitu, siapa yang biasanya memanggil atau menelpon damkar pada saat kejadian kebakaran? Kalau di kami ada 2 ya. Yang pertama dari comment center, ya, baru telepon tersendiri. Ya, kebanyakan laporan itu dari comment center. Jadi warga, untuk khususnya warga Lipo Cikarang, melaporkan comment center baru ke damkar. Ada juga warga yang di luar Lipo Cikarang langsung telepon lewat teleponan damkar. Ya, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu, kapan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran? Dikerahkannya setelah warga telepon, biasanya kita asesmen itu yang pertama minta share lokasi. Ya. Setelah ada share lokasi, secepatnya kita, karena dituntut kalau untuk kebakaran kita 15 menit. Jadi setelah Sherlock masuk, kita langsung berangkat. Ya, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan ketiga yaitu, kapan biasanya dilakukan latihan atau simulasi oleh damkar? Kalau simulasi kita jarang ya. Mungkin lebih ke latihan aja, latihan personal untuk khusus damkar ya. Kalau simulasi paling kalau ada kunjungan TK maupun kayak tadi PT, jadi kita melakukan fire drill, simulasi. Ceritanya ini PT kebakaran, jadi respon timnya dari damkar di Cikarang. Ya,
Baik Bapak, terima kasih. Izin kembali ke reporter pertama yaitu Alisa Aji Putri. Pertanyaan keempat yaitu mengapa Damkar sangat penting dalam menjaga keselamatan masyarakat? Yang pertama, memang kita SOP di Damkar emang yang pertama untuk melakukan kebakaran maupun evakuasi APD ya, namanya alat pelindung diri, karena sangat penting bagi kami karena kita nggak boleh hanya menggunakan seragam ini karena beresikonya sangat tinggi. Ya baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan kelima yaitu mengapa Damkar saat bertugas harus mengenakan seragam APD atau peralatan yang dibutuhkan? Ya kalau kita cuma modal nekat ya nggak sesuai SOP. Memang kan Damkar itu memang dibentuk untuk membantu masyarakat, yang terutama alat kita harus memadai. Namanya juga Damkar, pemadam kebakaran. Dan kita punya dua bidang, namanya pemadaman sama penyelamatan. Dua bidang ini berbeda. Yang penyelamatan khusus penyelamatan kayak evakuasi sarang tawon, kayak ular. Yang pemadaman seperti APD, SCBA, masker, helm ini khusus jadinya. Jadi beda. Memang kita harus di-SOP-kan menggunakan APD. Baik Bapak, terima kasih. Kembali ke reporter pertama yaitu Alisa Aji Putri. Baik, kembali lagi bersama saya Alisa Diva Haji Putri sebagai reporter yang akan melanjutkan dari Aisyah Rumi. Bapak langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pertanyaan terakhir sekaligus. Bagaimana cara Damkar menerapkan prosedur saat berada di lokasi kebakaran? Yang pertama, ketika ada laporan dari warga, ketika kita nyampe di TKP ya maupun kebakaran itu sampah apapun banyak di sini itu kawasan ya, seperti PT-PT. Terutama untuk di PT kita asesmen dulu. Karena kita kan yang punya wilayah itu hanya orang PT yang tahu. Sebelum kita melakukan pemadaman, akses mana aja yang bisa pemadam lewatkan. Terutama akses yang kedua, akses untuk air. Seperti hidran. Hidran itu nggak boleh jauh dari mobil damkar. Kalau bisa lebih dekat itu lebih bagus. Dan kebetulan yang kita gunakan ini mobil damkarnya sangat sensitif, tidak bisa menggunakan air-air yang kotor. Jadi memang harus dari hidrannya langsung. Yang pertama itu aja sih, asesmen wilayah sebelum kita melakukan kebakaran. Jadi prosedurnya itu aja. Oke, baik Bapak Kevin, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih untuk Bapak Kevin dan Bapak Raffi yang telah menemani kita di sore yang cerah ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ular sanca ini bila mana kalau kita diam, dia juga pasti bakal diam karena tidak melihat. Kan yang seperti saya tadi bilang, 99% ular ini matanya itu buta. Dia itu cuma bisa merasakan pergerakan. Kalau kita diam, coba kita gerak tuh. Dengan demikian, pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat vital dalam keselamatan masyarakat dengan prosedur yang terlatih, memiliki peralatan khusus, dan juga tim kerja yang solid. Mereka dapat menangani kebakaran dengan efektif dan efisien. Terima kasih kepada rekan reporter, kameramen, dan juga tim editor yang telah menyusun liputan kali ini. Saya Winda Polaika, pamit undur diri.